Acara selanjutnya yaitu sambutan Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia Wilayah 10 Beriau kepada Dr. Insinyur Indra Hasan MT, Sekretaris Umum Aptisi Wilayah 10 Beriau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena siang Pak John, kurang semangat bacanya, jawabnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akibatul limuttaqin, syadallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tentu izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf. Tadi Pak Asisten 2 menyampaikan permohonan maaf dengan pantun. Kebetulan ketua kami Aptisi Wilayah 10 Beriau, Bapak Profesor Saprinaldi, tidak mengirimkan pantun. Jadi tolong sampaikan permohonan maaf saya terutama untuk Ibu Ketua STT Dumai, kemudian Bapak Dewan Pembina Yayasan, kemudian juga seluruh hadirin yang hadir, terutama untuk Pak John. Beliau titip salam pada hari ini, beliau tidak bisa hadir. Kabarnya siang ini beliau berangkat ke Jogja. Oleh karena itu mari kita jawab salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Haji John Herijal SEMBA, tokoh nasional, anggota DPR RI yang kita banggakan. Kami, saya terutama dengan Pak John ini tidak asing lagi Pak. Di mana Pak John berada, terutama di Pekanbaru, sering ketemu. Baru-baru ini acara Muhammadiyah ketemu juga. Sebelumnya acara IKMR. Saya didaulat sebagai panelis Pak John waktu itu dalam rangka reses khususnya di IKMR. Jadi saya diminta untuk mendampingi Pak John sebagai moderator. Pak John seingat saya waktu itu membawa masalah ekonomi kerakyatan yang berbasis dengan UMKM. Oleh karena itu ya mari kita beri aplaus untuk Pak John hari ini yang telah hadir bersama-sama kita. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pembina Yayasan bahwasanya untuk Pak Sirjon, betul Pak, bapisah bukan nyoba carai, tetap juga kita bersama-sama. Hati itu tidak bisa dipisahkan, cuma raga yang agak jauhan. Jadi sesuai dengan Permen Ristek Dikti nomor 60 tahun 2023 bahwasanya tertanggal 22 Oktober 2023 sudah dipisahkan ya antara LL Dikti 10 dikembangkan menjadi LL Dikti 17 dengan areal Riau dan Kepulauan Riau. Nah tentu ini juga berkat perjuangan Pak John. Ingat saya waktu itu dengan Pak Naryo, Pak John minta ya buletinnya, minta naskahnya supaya dipercepat. Oleh karena itu terima kasih Pak John, kita sudah ada sendiri dan itu PLT-nya sudah ditunjuk oleh kementerian dari Pak Direktur Kelembagaan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota dalam hal ini tadi dihadiri oleh Pak Asisten 2, kebetulan beliau minta izin ada kegiatan yang bersamaan pula. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 hadir di sini ya, sahabat saya, rekan saya, kami sama-sama di Atom dulu nih Pak Sirjon Esos yang banyak membantu mengenai perguruan tinggi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Tinggi YLPI Bapak Dr. Haji Sunario beserta Ketua,
pengurus yayasan yang hadir pada hari ini. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua Komisariat beserta pengurus yang hadir pada hari ini. Hadir tadi Pak Asparidal, Sekretaris Komisariat Aptisi Wilayah 10B Komisariat Dumai. Kemudian juga yang sama kita hormati Ibu Ketua STT beserta Wakil Ketua, seluruh jajaran dan yang hadir pada hari ini. Kemudian juga yang sama kita hormati Bapak dan Ibu anggota Senat yang hadir pada hari ini tanpa kita sebutkan satu persatu namanya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak dan Ibu tokoh masyarakat yang hadir. Tadi ada beberapa tokoh dari LAM Kota Dumai, kemudian juga tokoh pendidikan, tokoh pemuda tadi hadir, Pak Kimlan juga hadir tadi, dan kemudian dari ibu-ibu kami IWAPI. Kemudian juga yang kita banggakan juga Bapak Dr. Andus Haji Zulkifli AS, ya, wali kota pada masanya, hadir juga wakil wali kota pada masanya Pak Dr. Haji Sunario. Ini memang luar biasa sekali bisa hadir kedua-duanya. Oleh karena itu mari kita beri aplaus loh Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada hari ini. Ada tadi Bapak Haji Mardiulis, Wakil Rektor Unidum. Kemudian juga dari Setia Dumai Bapak Latif Esos MSI. Kemudian juga dari Duri, Rektor Duri atau yang mewakili. Kemudian juga tadi dari Pak Rizal dari Institut Agama Islam Tapakuh Pidin Dumai yang hadir tadi hari ini. Kemudian juga dari Akper tadi saya lihat juga hadir. Kemudian juga tokoh-tokoh dari TNI Polri juga hadir tadi. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami hormati, yaitu para orang tua, wisudawan, wali, suami, istri, kemudian seluruh wisudawan yang kami banggakan. Tentu pertama kita bersyukur pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan sidang sunat terbuka wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang ke-16. Harapan kita tentu ini kita harus menyemangati apa yang telah disampaikan oleh pembicara kita terdahulu, bahwasanya dalam memimpin sebuah perguruan tinggi, dalam mencetak sebuah seorang atau alumni-alumni yang ingin maju masa depannya, tentu perlu komitmen, perlu tanggung jawab, perlu juga komunikasi dan kerjasama yang baik. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, ada beberapa hal tadi yang telah disampaikan oleh Pak Dewan Yayasan, termasuk juga tadi dari Pak Wali Kota. Semuanya intinya sama. Kami dari Aptisi pertama tentu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu Ketua STT Dumai, di mana telah menampakkan prestasi-prestasi atau telah yang menyampaikan prestasi-prestasi selama ini, sehingga ini menjadi sebuah harapan kita untuk dapat dipertahankan, kemudian dikembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak yayasan dan juga kepada Ketua STT Dumai beserta seluruh sivitas akademikanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita, terutama kepada para wisudawan, wisudawati yang mana ini sangat istimewa. Hari ini kita dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Haji John Herizal SEMBA, yang insya Allah nanti akan memberikan materi kepada kita, terutama mengenai apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu kami berikan apresiasi kepada Pak John yang bisa hadir pada hari ini. Oleh karena itu mari kita beri aplaus dulu untuk Pak John. Kemudian juga hadir pada hari ini ya Kakanda Sirjon Esos dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang akan juga memberikan sambutan kepada kita semua mengenai apa-apa yang terkait dengan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dalam pengembangan sebuah perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin wisudawan, wisudawati yang kami hormati, kita tahu bahwasanya pendidikan tinggi merupakan aset terpenting
dalam membangun masa depan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkinlah kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, karya-karya akademik yang monumental untuk membangun bangsa ini. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh sivitas akademika STT Dumai atas berbagai capaian yang sudah diraih. Selanjutnya, ucapan selamat dan terima kasih disampaikan kepada Ketua Yayasan beserta pengurus atas segala kepedulian dan perjuangan dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di Kota Dumai. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas dosen dalam mewujudkan terlaksananya atmosfer pendidikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, STT Dumai adalah salah satu dari 72 anggota APTISI Riau yang berada di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun negeri ini khususnya di Kota Dumai. Kami APTISI Wilayah 10 Riau yakin berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan memajukan pendidikan dengan meningkatkan fasilitas, sistem pembelajaran, kurikulum dan implementasinya merujuk kepada bagaimana ke depan bangsa ini maju dan masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu, ya kita ingin juga menyampaikan kepada Pak Wali bahwasanya di Dumai ini catatan kami ada 7 perguruan tinggi yang akan memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Dumai. Oleh karena itu ini menjadi perhatian sangat kiranya perlu untuk diutamakan dalam membangun bangsa Kota Dumai ini ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di era Revolusi 5 tadi disampaikan oleh Bu Ketua, semua informasi mengenai perguruan tinggi dapat diakses. Masyarakat sudah sangat cerdas untuk memilih kemana mereka akan melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka sangat menyadari bahwa kampus adalah tempat mereka membangun diri, menjadi orang yang baik, membangun personal karakter, dan memiliki modal intelektual untuk menjadi orang yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu kami dari APTISI Riau selalu mengingatkan bahwa dalam pengelolaan satu lembaga pendidikan tinggi diperlukan komitmen yang tinggi dari yayasan, dari pimpinan, dari dosen, tenaga pendidik, kemudian juga peserta dari alumni. Ini perlu komitmen yang tinggi. Nah, oleh karena itu ya kita berharap nanti sehingga roda organisasi perguruan tinggi kita ini bisa berjalan karena kita sudah melekatkan sinergitas dan harmonisasinya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami yakin pimpinan STT Dumai mempunyai komitmen yang tinggi dengan yayasan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkualitas menjaga kampus tetap sehat. Seperti yang menjadi tag atau slogan dari STT Dumai ini, pertama yaitu meningkatkan kualitas, profesional dan inovatif. Ini perlu juga menjadi catatan kita. 3 slogan ini harus kita kembangkan bagaimana ke depan ini bisa ya STT Dumai itu. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti STT Dumai sudah berganti nama menjadi Institut Teknologi Dumai. Beri aplaus dulu. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami sangat sepakat disampaikan oleh Pak Yayasan dan Pak Wali tadi bahwasanya ke depan kita minta kepada alumni-alumni harus bisa melakukan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi supaya tidak lagi bermerek mencari kerja, kalau bisa membuka lapangan kerja. Saya melihat tadi referensi dari judul-judul skripsi saudara-saudara semuanya sangat luar biasa sekali. Apalagi tadi ditayangkan oleh ya juara-juara kita itu yang terbaik-terbaik sangat luar biasa. Itu bisa dikembangkan menjadi sebuah potensi sehingga bisa akan membangun, mengangkat yang kita yang harkat dari masyarakat yang ada di Kota Dumai ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita yakin dan percaya bahwa tantangan ke depan bagi para wisudawan-wisudawati sangat berat. Apalagi disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, kita sudah masuk ke wadah cyber AI, artificial intelligence. Jadi semuanya AI itu ada 6, salah satunya adalah chip GPT.
Oleh karena itu kita juga harus melek terhadap ya perkembangan teknologi ke depan tadi. Nah, oleh karena itu kita berharap tentu ini menjadi sebuah ya langkah terbaik bagi para alumni-alumni, bagi para wisudawan, tidak hanya sampai berhenti di sini. Kalau bisa tingkatkan atau lanjutkan ke pendidikan tinggi di tingkatnya, yaitu strata 2 bahkan strata 3. Ya seperti apa yang telah dilakukan oleh Pak John Herizal. Disibukkan ke beliau sempat juga ya meraih gelar doktor luar biasa. Karena ingat saya juga dulu waktu di forum ini dulu, nah kalau tidak doktor saya Pak, saya tidak bisa mengajar itu. Ingat saya dulu Pak John menyampaikan di forum ini dulu waktu wisuda tahun yang lalu. Nih harapan kita tentu ini kita ingin nanti ya para wisudawan juga merasakan bagaimana nikmatnya kalau kita sudah ya merasakan pendidikan kita itu pada jenjang yang tertinggi. Para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, pesan kami untuk para wisudawan, sadarilah bahwa satu pihak yang telah ikut berkontribusi signifikan dalam perjalanan hidup saudara adalah orang tua saudara. Perjuangan dan pengorbanan mereka untuk mendukung cita-cita saudara sehingga saudara bisa dilantik sebagai alumni bergelar sarjana pada hari ini, nah tentu tak lepas dari perjuangan mereka, dan tak lepas juga perjuangan dari guru-guru kita, tak lepas juga perjuangan dari dosen-dosen kita. Kalau seandainya salah seorang dosen kita saja tidak ridho memberikan nilai kepada saudara, mungkin saudara tidak bisa dikukuhkan, dilantik dan dinyatakan sebagai alumni. Oleh karena itu, mari kita beri aplaus kepada mereka-mereka yang kita sebutkan nama tadi. Dan itu tidak bisa dihitung dengan matematikanya. Ya, tidak bisa dihitung dengan matematikanya. Artinya, nah ini saudara harus meyakini perjuangan kita itu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan atau pihak lain yang ikut mendorong saudara sehingga pada hari ini kita bisa merasakan nikmatnya sebagai seorang sarjana. Yakinlah saudara bahwa kesuksesan saudara itu tidak lepas dari doa-doa mereka. Oleh karena itu berjanjilah saudara bahwa saudara akan selalu berbuat baik kepada mereka, menjaga dan berusaha membahagiakan mereka. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik, dosen dan tenaga kependidikan, tenaga administrasi di lingkungan STT Dumai, karena atas kerja keras dan kerjasama yang baik dalam membina mahasiswa serta melaksanakan tugas pembelajaran sehingga mereka berhasil menyelesaikan studinya. Dan juga saya ingatkan kembali, saya sampaikan kembali menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dewan Pembina Yayasan tadi kepada orang tua wali yang hadir pada hari ini. Kami atas nama Aptisi Wilayah 10 Beriau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Artinya di antara 72 kampus yang ada di Riau, 7 yang ada di Dumai ini, STT Dumai dipercayai untuk anak-anak kita menimba ilmunya pada hari ini. Oleh karena itu, kepada orang tua, bapak kami, ayah bunda yang hadir pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang hadir pada hari ini. Akhirnya, ucapan selamat kepada wisudawan, wisudawati, peganglah ikrar janji yang telah Anda ucapkan tadi, terus mengembangkan diri, terus berkarya, manfaatkanlah ilmu dan pengalaman yang Anda dapat di STT Dumai, lanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, strata 2, strata 3. Kemudian terus belajar dan belajar. Kami yakin ya, Anda Alpian Nur Hardi akan menjadi seorang pemimpin masa depan pada Indonesia Emas 2045 nanti. Mana Hardi? Alpian. Ya, terima kasih. Ya. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, ternyata Pak Ketua nitipkan 3 bait pantun. Setelah saya amati, Bu Ketua, nah ada pantunnya untuk STT Dumai nampak. Nah ada ini untuk para wisudawan saja ini nampaknya. Baik, ini 3 bait pantun untuk para wisudawan. Tapi nanti dijawab dengan suai. Ya, pergi belayar mengarungi samudra,
Layar terkembang, anginnya deras. Meski sudah bergelar sarjana, teruslah belajar dan bekerja keras. Yang kedua, tanam pinang rapat-rapat. Saya nak tahu lagi apakah ada orang tanam pinang rapat-rapat atau begitulah Pak John, kira ini membaca aja Pak. Tumbuh pula pohon pepaya, ini luar biasa sekali kan. Di antara pinang ada pula pohon pepaya. Kini ilmu sudah didapat, saatnya saudara untuk berkarya. Suai nak? Nah, ini yang penting sekali, ya kan? Apa yang disampaikan oleh saudara Alfian tadi penting sekali, dan ibu juga ketua. Kota Dumai jendelanya Indonesia. Jalan tolnya bernama Tol Permai. Suai mana suai? Ya. Wisudawan jika sudah sukses dan berjaya, jangan lupa dengan kampus STT Dumai. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Pak John, ya kami mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan, juga kepada Pak Sirjon dan ke Bapak pembina yayasan, hadirin, Ibu Ketua, hadirin hadirat yang hadir, itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan 2024 nanti ya kita sudah mulai berbenah untuk LL Dikti wilayah 17. Sekali lagi artinya babisah ini bukan bacarai, namun tetap juga di hati. Mudah-mudahan ya dengan kedatangan Pak Sirjon ini, biasa Pak Sirjon ini Mbak Pantun juga ini Pak Naryo, itu biasanya saya lihat tadi catatannya ada 4, nggak salah, kalau saya 3 beliau 4, tapi semuanya berbahasa Minang campur dengan bahasa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Bila bisa bihaq pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala LL Dikti wilayah 10 Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, Bapak Sirjon Esos, Ketua Tim Sistem Informasi LL Dikti wilayah 10, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota DPR RI Bapak Dr. Haji John Herizal SEMBA, yang terhormat Wali Kota Dumai atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Dumai beserta seluruh unsur pengurus, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai beserta seluruh unsur pimpinan, anggota Senat dan Sivitas Amerika, yang terhormat Ketua Aptisi wilayah 10B Riau atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi di lingkup Kota Dumai atau yang mewakili, yang terhormat para wisuda dan wisudawati beserta seluruh keluarga yang berbahagia, yang terhormat para undangan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan hadir bersama-sama di ruang ini dalam rangka menghadir sudah Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang ke-16. Selawat dan salam sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad, panutan kita umat Islam yang patut kita teladani. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan salam dan maaf dari Kepala RI 10 tidak bisa hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini karena pada kesempatan yang sama beliau bertugas di tempat lain. Selanjutnya, perkenanlah kami menyampaikan ucapan selamat dan rasa gembira kepada seluruh wisuda-wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Kami berharap saudara nanti tidak hanya memiliki kualitas akademik yang baik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan inisiatif, yang artinya sanggup menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan juga orang lain.
Di samping itu, kami juga berharap saudara dapat memberikan masukan yang berharga dalam pelaksanaan pendidikan maupun saran-saran yang konstruktif untuk pengembangan alma mater saudara, agar lulusan yang akan datang mempunyai kualitas yang lebih baik. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua dan keluarga wisuda-wisuda atas telah berhasilnya putra-putri Bapak Ibu dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, dengan harapan nikmat dan kurnia yang boleh hari ini dapat disyukuri dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu beserta hadirin yang terhormat, baru saja tadi kita menyaksikan pelantikan sebanyak 162 orang lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Timai. Sehingga sampai saat ini perguruan tinggi ini telah menghasilkan lebih kurang 1.780 orang lulusan. Jumlah ini sudah tentu cukup banyak dan sekaligus dapat dijadikan indikator pencapaian prestasi yang impresif dan membanggakan. Untuk itu sudah sepantasnya kami menyampaikan pula ucapan selamat kepada pimpinan, para dosen, beserta seluruh siswa akademika yang secara bersama-sama telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi ini. Semoga pada masa-masa mendatang lulusan tadi terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di era reformasi telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama transformasi digital. Transformasi digital telah mengubah berbagai kebiasaan dan tata cara kehidupan masyarakat melalui kemajuan teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan manusia yang selama ini dilakukan secara tradisional atau manual, sekarang dilakukan dengan lebih cepat akibat kemajuan teknologi informasi tersebut, misalnya melalui media online. Tetapi kita juga harus memanfaatkan era ini menjadi faktor untuk menunjang percepatan keunggulan bangsa dalam meningkatkan daya saing. Ada dua faktor yang meningkatkan daya saing bangsa ke depan. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, penguasaan ilmu teknologi. Individu yang menguasai kualitas dan penguasaan ilmu teknologi yang baik akan menjadi individu yang unggul di masa depan. Harapan kita bersama adalah perguruan tinggi yang berkualitas diharapkan juga akan mampu melahirkan individu yang berkualitas dengan penguasaan ilmu teknologi yang bagus. Kita meyakini bahwa dengan kualitas individu dan penguasaan ilmu teknologi yang baik akan mampu menjawab tantang era globalisasi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan dari perguruan tinggi ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu perlu peningkatan kompetensi dosen dengan melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi, yaitu pendidikan S3. Yang kedua, pengembangan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana yang mengacu pada kebutuhan era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, perguruan tinggi harus memperkuat sistem pendidikan berbasiskan teknologi digital generasi terkini. Yang keempat, peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi prodi. Yang kelima, tidak ada konflik, baik konflik antara yayasan dengan perguruan tinggi. Yang keenam, perkuat kerjasama pendidikan dengan dunia kerja atau stakeholder. Yang ketujuh, memberikan peran prima kepada masyarakat sebagai wujud dari kegiatan tridharma perguruan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, ke depan nantinya hampir semua kegiatan akan terlangsung dengan sumber daya yang berkualitas dan siap pakai, sehingga dengan sendirinya akan menghendaki keterampilan dan profesionalisme dari para lulusan. Inilah tantangan besar dan sekaligus merupakan suatu prospek yang baik bagi upaya untuk pengembangan perguruan tinggi ini. Perguruan tinggi ini telah membuktikan manfaat keberadaannya kepada pemerintah daerah, masyarakat, dengan pengabdian yang dilakukan oleh para lulusan di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan kepada pimpinan, pengurus yayasan, beserta seluruh sifat akademika untuk memikirkan langkah-langkah tersebut ke depan yang harus ditempuh agar peningkatan kualitas tadi dapat segera terwujud. Hadirin yang kami hormati, pada pengunjung sambutan ini izinkanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada wisuda-wisudawati yang baru saja dilantik. Hari ini saudara telah menyelesaikan tahap pendidikan lebih tinggi dalam kehidupan saudara.
jadikanlah keberhasilan ini sebagai momentum untuk berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang. Keberhasilan saudara dalam menyelesaikan kuliah ini membutuhkan waktu, biaya, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Hendaknya menghasilkan sikap kemandirian serta tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Setelah sudah ada 3 pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu mencari kerja. Yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Apapun pilihannya, kami berharap saudara menjadi sukses. Keberhasilan saudara sangat tergantung pada kepiawaian dalam membaca peluang untuk memberdayakan diri sebagai insan yang sudah memiliki pengalaman belajar dan kompetensi layak. Kata kunci sukses ada 3. Yang pertama jujur. Dengan kejujuran tentulah kepercayaan yang dapat. Yang kedua proporsional. Kita harus catat dalam pekerjaan siapa yang membutuhkan kita akan merasa puas dengan hasil yang kita kerjakan. Yang ketiga inovatif. Yakni harus mampu menciptakan sesuatu yang baru. Terakhir kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan, para dosen, serta seluruh pengurus yayasan yang telah secara bersama-sama berupaya dan bekerja keras dalam membina dan mengembangkan produk ini sebagaimana yang diharapkan. Semoga kita semua diberi petunjuk dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya tutup seperti ini, ingin saya menyampaikan pantun pada saudara-saudara. Bros cantik terpasang di dada, didapat dari orang tercinta. Hari ini adik-adik Anda semua telah diwisuda. Ingat selalu SAT Dumai, alma mater kita. Jalan-jalan ke ketua tua, mampir dulu memeriksa bangka. Hari ini boleh adik-adik Anda semua berbangga, kerana Anda semua sudah siap menjadi pemimpin bangsa. Buah durian tajam durinya, terkena durinya tangan terluka. Jika adik-adik Anda semua ingin bahagia, restu dari orang tua kunci utama. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.